Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di Saga AI Story. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang menarik dan penuh makna. Cerita kali ini, seperti biasa, akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Ada yang bisa kita tiru, dan ada juga yang sebaiknya tidak ditiru. Karena dalam setiap cerita, selalu ada pelajaran yang dapat diambil. Dan jangan lupa ya, apapun yang kalian dengar dan lihat di cerita ini, selalu turuti apa kata ayah dan ibu. Mereka adalah orang yang paling menyayangi kita dan menginginkan yang terbaik untuk kita. Yuk, kita mulai ceritanya bersama-sama. Di hutan yang lebat dan penuh misteri, terdapat beragam hewan yang hidup dengan caranya masing-masing. Salah satu hewan itu adalah si kancil. Ia dikenal sebagai hewan kecil yang cerdik, namun seringkali terancam oleh hewan-hewan yang lebih besar darinya. Kehidupan di hutan tidaklah mudah. Setiap hari, si kancil harus berjuang untuk bertahan hidup, mencari makanan, dan menghindari bahaya. Meski tubuhnya kecil, hatinya selalu dipenuhi semangat dan keberanian. Suatu hari, ia menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Ia bertemu dengan harimau yang lapar dan ingin memangsa dirinya. Akankah si kancil bisa lolos dengan selamat? Di pagi itu, kancil sedang bermain dengan serangga di tengah hutan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba sirna. Sepasang mata tajam yang mengintai dari balik pohon. Mata itu milik harimau besar yang sedang lapar. Kancil berhenti sejenak, napasnya tertahan, namun ia berusaha tetap tenang. Harimau menghampiri dengan cepat. "Kancil, kau akan menjadi makan siangku hari ini," kata harimau membuat kancil terkejut. "Jangan buru-buru harimau," jawab kancil dengan suara gemetar dan berusaha tenang. "Mungkin aku bisa membantumu menemukan mangsa yang lebih besar harimau," tambahnya. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" tanya harimau dengan nada meremehkan. Si kancil tahu bahwa untuk menyelamatkan diri, ia harus menggunakan akalnya. "Aku tahu tempat di mana ada banyak kambing gemuk yang bisa kau mangsa. Jika kau memakanku, kau hanya akan kenyang untuk satu kali makan. Tapi jika kau mengikuti saranku, kau akan kenyang selama berhari-hari." Harimau terdiam, menimbang ucapan kancil. Perutnya keroncongan, dan ia berpikir bahwa tawaran kancil mungkin benar. "Baiklah, tunjukkan jalan ke tempat kambing-kambing itu," kata harimau setengah percaya. Si kancil dengan cerdik mengarahkan harimau menuju sebuah gua gelap di pinggir hutan. "Di dalam sana ada banyak kambing," ujar si kancil. Harimau melihat ke dalam gua yang gelap, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. "Kenapa tidak ada suara?" tanya harimau curiga. "Mereka bersembunyi di balik batu besar, tapi aku bisa membuat mereka keluar," kata si kancil sambil berpura-pura yakin. Tanpa menunggu jawaban, si kancil mulai memasuki gua dan tiba-tiba membuat suara gaduh dengan menginjak batu-batu kecil. Harimau mengira suara itu berasal dari kambing-kambing yang ketakutan. Ketika harimau sibuk mengamati gua, si kancil berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah sungai. Ia tahu bahwa harimau akan sulit mengejarnya di permukaan yang licin. Harimau yang terkejut segera mengejar, tapi si kancil lebih cepat. "Hei, berhenti kau kancil!" teriak harimau marah. Tapi si kancil sudah jauh di depan, menyeberangi sungai yang dangkal. Harimau mencoba mengikuti, namun batu-batu licin membuatnya terjatuh. Si kancil melihat ke belakang sambil tersenyum lega. "Maaf harimau, tapi kau harus mencari makan di tempat lain," katanya sambil melambaikan ekornya. Harimau pun terlihat lemas dan menyerah mengejar si kancil yang larinya sangat lincah. Setelah lolos dari harimau, si kancil berhenti di pinggir hutan untuk beristirahat.
Ia sadar betapa pentingnya menggunakan akal dan kecerdikan untuk menghadapi bahaya. Ketika kau lemah, kau harus berpikir lebih cepat dan lebih cerdas, kata si kancil kepada dirinya sendiri. Dan kali ini, kancil berhasil lagi menyelamatkan dirinya tanpa menggunakan kekuatan fisik, hanya kecerdasan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa di dunia yang penuh tantangan, kecerdasan seringkali lebih berharga daripada kekuatan fisik. Tetaplah berpikir jernih, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Nah, itu tadi cerita kita untuk hari ini. Menarik bukan? Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari kisah kali ini. Selalu ingat ya, dalam setiap cerita pasti ada hal yang baik untuk kita tiru, dan ada pula yang harus kita hindari. Dan kakak tidak akan pernah bosan mengingatkan agar selalu patuh pada nasihat ayah dan ibu, karena mereka adalah sosok yang selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.